Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembelajaran kitab fikih yaitu kitab Safinatun Najah. Dan insyaallah kita baca juga sedikit-sedikit itu sarahnya kitab Kasyifatus Sajah yaitu karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Khususan lil mu'allif hajar kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini suatu pasal. Menerangkan furudul wudu'i, fardu-fardu wudu. Furudul wudu'i bermula fardu-fardu wudu sittatun ada 6. Jadi fardu-fardu wudu itu ada 6. Al-awwalu yang pertama an-niyatu adalah niat. Nah, jadi niat berwudu itu fardu itu. Coba kita lihat di dalam kitab Kasyifatus Sajah karangan Al-Imam Nawawi. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, hanya saja seluruh amal itu binniyati dengan niat. Wa innamal likulli imri'in, dan hanya saja bagi tiap-tiap perkara manawa, tergantung apa yang telah diniatkan seseorang. Nah, jadi ini hadis ini innama amal binniyat ini adalah hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Nah, jadi wajib berniat. Di mana letak niat itu? Letaknya niat itu di mana? Nah, nanti itu penjelasannya satu persatu di pasal berikutnya. Penjelasannya. Ini hanya secara global, secara garis besarnya dulu. Jadi pertama fardu-fardu itu adalah niat. Asani, yang kedua, fardu-fardu wudu itu adalah ghaslul wajhi, membasuh wajah. Nanti juga penjelasannya berikutnya kan. Itu ada sedikit keterangannya di dalam Kasyifatus Sajah. Asani ghaslul wajhi, yang kedua fardu wudu itu adalah membasuh wajah. Wa huwa ma baina manabiti syari rasihi wa tata muntaha lihyaihi.
Yang dimaksud wajah itu ialah sesuatu antara tempat tumbuhnya rambut di kepala. Jadi awal-awal tempat tumbuhnya rambut di kepala yang di tepi ini, nah di tepi dahi ini kan. Watata muntani hayahi, dan sampai ke bawah pertemuan dua tulang dagu. Jadi yang namanya kepala itu yang namanya muka atau muha itu ialah dari tempat awal tumbuhnya rambut yang di sisi kepala antara dahi ini. Nah, sampai ke bawah dagu yaitu pertemuan dua tulang bawah dagu. Itu posisi tinggi atau panjangnya muka. Wa baina uzunaihi faminhu syuruhu kal hajibaini wal ahdabi wa syaribaini wal azaraini fayajibu ghuslu zahirin hadhihi syu'ur wa batiniha ma'al basyarati allati tahataha wa in kasufat lianaha minal wajhi. Nah, ini jadi yang namanya wajah itu pulang posisi kelibar antara pasak taringnya kanan sampai pasak taringnya kiri, itu posisi libar. Nah, jadi kalau ada bulu-bulu muka yang termasuk di daerah muka, nah itu wajib terbasuh sampai ke kulit-kulitnya. Lain halnya kalau misalnya jenggot yang tebal, jabis yang tebal, yang dimaksud itu jenggot yang tebal, jabis yang tebal, itu menurut di dalam kitab lain, yaitu di dalam kitab Syarah Sitin, itu ketika kita berhadapan ini tidak melihat dengan kulit mukanya, saking tebalnya jenggotnya, saking tebal daripada jabisnya itu. Nah, saking tebalnya kita berhadapan ketika ngomong, ketika berkata-kata, berbincang-bincang, nggak kelihatan daging jenggotnya dan daging kulit jenggotnya dan daging kulit di muka, di bagian jabisnya nggak kelihatan, berarti itu adalah jenggot yang tebal. Jadi kalau jenggot yang tebal, jabis yang tebal ini hanya wajib kita membasuh pada jahirnya. Lain halnya yang tipis. Nah, tipis jahir dan batinnya wajib itu terbasuh. Nah, itu posisi muka. Terus lagi as-salisu fardu wudu yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yaitu fardu wudu yang ketiga adalah membasuh dua tangan ma'al mirfaqaini beserta dua siku. Jadi beserta dua siku. Nah, jadi kalau kita berwudu jangan nggak sampai ke dua siku. Nggak sah wudunya kalau nggak sampai ke dua siku. Ar-rabi'u, fardu wudu yang keempat, masuk syai'in min ra'si, yaitu mengusap sesuatu di sebagian kepala. Ini kalau di mazhab kita Asy-Syafi'i seperti ini. Nah, jadi mengusap sesuatu dari sebagian kepala. Nah, ini fardu wudu yang keempat. Yang dimaksud sesuatu di bagian kepala, rambutnya, atau enggak punya rambut lagi,
cuma dagingnya, kuletnya yang ketinggal, kulit kepala, ya kulit kepala lah. Al-khamisu yang kelima, fardu wudu adalah ghuslur rijlaini, yaitu membasuh dua kaki. Mal Ka'bah ini beserta dua mata kaki. Nah, jadi sampai dua mata kaki. Itu fardu wudu yang kelima. As-sadisu yang keenam, fardu wudu itu adalah at-tartibu, yaitu tertib bersusun. Jangan terbalik-balik, jangan duluan mengusap kepala baru membasuh muka, nggak sah. Terbalik, setelah membasuh muka jangan duluan mengusap kepala baru membasuh dua tangan. Terbalik, nggak boleh. Jadi wajib bertertib, bersusun, berurutan sebagaimana di dalam Al-Quran. Jadi susunan yang di dalam kitab ini adalah seperti susunan yang di dalam Al-Quran, susunan fardu wudu ini. Habis masalah fardu wudu. Nah, jadi menurut keterangan di dalam kitab lain, wajib nih bagi kita seseorang yang berwudu ini mengetahui, hafal dan mengetahui fardu-fardu wudu ini. Ini yang fardu. Wajib kita bisa membedakan mana fardu, mana sunnah. Jadi inilah yang fardu nih. Yang fardu. Jadi fardu wudu tadi ada 6. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh dua tangan. Keempat, mengusap kepala. 5, membasuh dua kaki. Yang ke-6, tertib. Terus lanjut. Faslun ay hadza faslun, bermula ini suatu pasal. An-niyatu qasdu syai'i. Pertama an-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Bermula niat itu adalah qasdu syai'i, adalah bermaksud mengerjakan sesuatu, muqtaranan bi fi'lihi, yang disertakan dengan perbuatan. Jadi yang namanya niat itu adalah kita berniat, bertujuan berwudu sekalian dengan memperbuatnya. Jadi maksudnya ketika awal-awal kita membasuh muka, disitulah kita berniat. Jadi memperbuat membasuh muka sekalian dengan berimbai, berniat. Nah, ini maksudnya nih. Kalau kita basuh muka baru berniat, nggak sah wudunya. Kalau kita berniat duluan baru basuh muka, nggak sah. Ini perlu diperhatikan. Cara meletakkan niat di dalam berwudu ini adalah an-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu adalah bertujuan sesuatu yang disertakan dengan perbuatannya. Misalnya kita berniat sengaja berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Jadi niat kita sengaja berwudu fardu karena Allah Ta'ala ini adalah ketika kita awal-awal membasuh muka. Nah, disitulah kita berniat. Jadi jangan terdahulu dan terdudi. Jangan terdahulu niat baru basuh muka. Jangan terdahulu basuh muka baru berniat, nggak sah. Jadi yang benar ketika kita membasuh awal-awal bagian muka, disitulah awal-awal kita meletakkan niat. Misal sengaja aku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Wa mahalluha al-qalbu,
Dan tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Di dalam hati niat itu. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan sedangkan mengucapkannya dengan niat itu sunnah. Mengucapkannya sunnah. Nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Mengucapkannya sunnah. Sengaja aku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Mengucapkannya sunnah. Yang namanya niat itu adalah di dalam hati. Nah itu fardu. Jadi ketika membasuh muka lalu kita berniat, di dalam hati berniat, sengaja aku berwudu fardu Allah Ta'ala. Nah gitu. Nah ini dijelaskan lagi ini di bawah ini. Wa waktuha. Wa waktuha, dan waktunya berniat itu inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, ketika membasuh pertama bagian dari wajah. Nah, jadi wa waktuha, dan waktunya kita berniat itu adalah inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, ketika membasuh pertama bagian dari wajah. Disitulah kita meletakkan niat. Jangan terdahulu berniat baru basuh wajah. Jangan basuh wajah dulu baru berniat. Gak sah. Ini diingat. Diingat ini, perlu diingat ini. Nah begitulah cara meletakkan niat ketika kita berwudu. Banyak orang yang salah ini. Berniat dulu baru basuh muka. Banyak orang yang salah. Basuh muka dulu baru berniat. Banyak orang yang salah. Jadi wa waktuha, dan bermula waktunya niat itu inda ghasli awwali juz'in, ketika membasuh awal bagian minal wajhi, daripada wajah. Wa tertibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Ini hanya menjelaskan tertib. Wa tertibu alla yuqaddima udwan ala udwin, dan bermula yang dimaksud dengan tertib itu alla yuqaddima, bahwasanya jangan sampai mendahulukan oleh seseorang udwan, akan satu anggota, ala udwin, atas satu anggota. Ini menjelaskan tentang tertib. Nah, jadi yang dimaksud tertib, jangan terdahulu, jangan terkemudian. Maksudnya jangan terdahulu membasuh dua tangan baru basuh muka, atau setelah basuh muka jangan langsung mengusap kepala baru membasuh dua tangan. Itu kan terbalik daripada susunan urutannya tadi menurut di dalam Al-Quran. Nah ini perjalanan kita sudah 18 menit. Cukup hanya sampai di sini. Nanti kita sambung lagi pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Kan biar enak. Ini kita upload juga nantinya ke YouTube, biar enak juga ahli keluarga kita dan teman-teman kita, biar enak sambil santai, sambil berbaring-baring, sambil istirahat, bisa sambil buka HP untuk sambil belajar. Coba sampai di sini. Saya pribadi Al-Fakir ila rahmatir rabbih Muhammad Raidi bin Idris bin Ismail bin Anak Ahmad Asluhu min dalam masjid dan Panggang Hulu Sungai Utara Muntai Kalimantan Selatan, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.